warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wasallim. Disyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan hari ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini saya Yahya Sanusi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Tanara. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 31, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis pada kebajikan. Alhamdulillah pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haja Halimah MPD, yang alhamdulillah selalu memberikan support pada kami dalam kegiatan guru penggerak ini. Adapun tema yang akan diwawancarai mengenai praktik pengambilan keputusan, di mana pada saat beliau menjadi kepala sekolah mungkin ada beberapa kejadian atau beberapa momen yang harus mengambil keputusan yang dihadapkan pada dilema etika, dilema moral dan sebagainya. Saya yakin hampir semua kepala sekolah mumpuni dalam hal supervisor. Baik Ibu kepala sekolah yang terhormat, sebelum ada wawancara, ada beberapa hal yang disampaikan mungkin dari Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara, sebagai kepala sekolah dan menerima Bapak Yasa Sanusi ini sebagai guru penggerak, saya akan memberikan yang terbaik untuk beliau dan mohon semuanya ini bisa dipertimbangkan oleh para pimpinan yang ada di grup guru penggerak atau timnya, sehingga Bapak Yasa Sanusi ini mendapatkan poin yang terbaik dengan kerja kerasnya selama ini. Selama saya dampingi, alhamdulillah tidak ada hal cacat sedikit pun. Ini murni saya berbicara sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara, sebagai kepala sekolah Bapak Yasa Sanusi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji menyampaikan sepatah kata. Baik Ibu, mengenai wawancara hari ini, mungkin sekitaran keputusan Ibu dalam satu permasalahan seperti ini mungkin ada pengalaman Bu mengenai dilema pengambilan keputusan selama ini. Bisa diceritakan sebelum ada 8, kalau saya sini 8 pertanyaan yang perlu dijelaskan, sharing aja Bu sharing mungkin ada hal yang pernah kejadian mengenai dilema. Ya, saya sebagai pimpinan dan mungkin teman-teman juga yang merasakan sebagai pimpinan, yang namanya dilema di dalam memimpin suatu pendidikan atau UPT pendidikan pasti ada aja. Namun selama ini adalah semua itu bagi kami itu sebagai tantangan. Tapi insya Allah kalaupun kita dengan kerjasama satu sama lain, sehingga hal-hal dilema itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Intinya di sini saya sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Tanara mengajak kepada Bapak Ibu guru, terutama Pak Yasa sebagai guru penggerak, mungkin ilmunya lebih banyak dibandingkan teman-teman yang belum lulus sebagai guru penggerak. Itu aja dari Ibu. Ya, intinya mah semua pimpinan pasti ada mengalami ketraumaan, masalah etika anak, masalah diantaranya tawuran. Lalu bagaimana supaya anak-anak kita ini ada ciri khasnya yang sudah kami lakukan di SMK Tanara dengan Pak Yasa
juga sebagai Wakasek, pernah menjadi Wakasek kesiswaan, itu adanya ciri khas rambut 3 cm gitu ya. Lalu dengan diadakannya literasi yang sudah Bapak laksanakan di sini, saya sangat bersyukur kepada Bapak untuk istilahnya bekerja sama membantu saya sebagai pimpinannya. Karena jujur Pak, tanpa ada kerjasama dengan teman-teman, apalah sebagai kepala sekolah itu tidak ada artinya gitu ya. Karena semuanya itu harus kerjasama. Itulah yang Ibu rasakan selama Ibu memimpin di SMK Negeri 1 Tanara, dan kesulitan ketambahan dalam pengerjaan tim di SMK Negeri 1. Baik, bila banyak sekali mungkin ya fenomena-fenomena mengenai dilema moral, dilema etika, seperti itu. Nah, pada saat itu Ibu ya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut tuh yang termasuk dilema moral, dilema etika atau misalnya bujukan moral, itu ada nggak langkah-langkah atau identifikasi selama ini Ibu lakukan? Tentunya ada Pak. Dengan cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Karena itu sudah jelas di antara satu pegawai dengan pegawai yang lain tidak akan sama. Namun yang Ibu prioritaskan itu, sepintar apapun, secantik apapun, setampan apapun, kalau moralnya tidak bagus, itu adalah salah satu dilema bagi saya sebagai pimpinan di sini. Karena di dalam konteks pendidikan dan mencari solusi yang paling tepat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral, itu yang utama. Berarti indikasinya kasus dilema itu yang indikasi ya. Iya. Terus di solusinya dengan prinsip-prinsip moral seperti ini. Iya. Baik Ibu, yang kedua Bu ya, pada saat mengambil keputusan sekolah itu kan untuk kasus-kasus tadi ya, dimana ada kadang-kadang ada dua kepentingan ternyata sama-sama tuh mengandung nilai kebajikan, misalnya si A nya benar, si B nya benar gitu kan. Kira-kira Bu, pada saat itu Ibu dalam mengambil keputusan seperti apa sih? Karena memang itu ya, sama baik, sama benar, sama salah, dan dua-duanya juga salah tentunya ya. Ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya sebagai pimpinan dilakukan kebijakan langkah yang berpegang pada integritasnya. Lalu transparansi, bagaimana sih supaya semuanya bisa duduk bareng. Dengan kejadian ini kita tidak akan ditutup-tutupi, harus transparansi dan adil. Ketika adil, kita mengambil keputusan kalau memang ini dua-duanya benar, deal dua-duanya benar. Kalau misalnya keduanya salah, deal keduanya salah. Itulah yang harus ada ditempatkan ke adil, tidak boleh memihak ke blok A dan blok B ya. Selalu mempertimbangkan kesejahteraan siswa, karena kita melihat hidup kita bukan sendiri, kita adalah bermasyarakat dengan siswa, dengan orang tua siswa. Secara keseluruhannya saat mengambil keputusan etika ini sangatlah sebenarnya Pak susah. Bagaimana gitu, karena kita juga yang momen pertama itu adalah etika. Seperti Ibu ucapkan pertama, tidak memandang pintar, tidak memandang cerdas, untuk apa pintar, untuk apa cerdas. Kalau etikanya jelas, itu adalah nomor 112 ya, bukan nomor 41 ya. Jadi sebagai seorang kepala sekolah bertanggung jawab untuk mencari keseimbangan antara nilai yang saling bertentangan dan menjaga kepentingan utama. Jadi saya sebagai kepala sekolah harus bagaimana ini, tidak pernah memilih, tidak pernah pilih kasih antara si A si B ya. Kalau memang etikanya, contohnya anak itu anak A anak B jelek, dua-duanya harus
pendidikan, dan kalau memang udah di luar etikanya tidak bisa diinikan di SMK, ambil keputusan dua-duanya dikeluarkan. Itu adalah yang selama ini ibu lakukan, tidak pernah ada memberikan si A ini siapa, si B ini siapa. Itu karena itu semua adalah kepentingan utama pendidikan dan kesejahteraan siswa. Saya sebagai pimpinan ingin mensejahterakan siswa dengan menghindari dilema etika tersebut. Berarti kan sudah jelas Bu ya, pada saat melakukan keputusan itu berbasis kepada siswa. Iya. Kemudian pada saat ada dilema etika yang sama benar itu beberapa hal yang dilakukan pertama kan integritasnya, terus ada transparansi, yang paling utama tadi adil Bu ya. Nah berkaitan dengan itu Bu, ada nggak Bu langkah-langkah kalau misalnya prosedur yang dilakukan pada saat memutuskan, karena pada saat kita di Penggerak itu ada 9 langkah untuk memutuskan seperti itu. Kira-kira di sekolah realnya ya, karena tidak semua langkah harus dilakukan sebenarnya. Kalau misalkan sudah mewakili, ya itulah langkah yang dilakukan. Kira-kira ibu pada saat menghadapi dilema tadi, ya, langkah apa sih yang dilakukan? Akan ibu cari dulu ya. Yeah. Akan ibu cari dulu, akan ibu renungkan dulu dari langkah-langkah. Memang prosedur penanganannya harus dilakukan dengan pertama langkah-langkahnya itu yang ibu bisa aja ya, yang istilahnya yang ibu rasakan gitu ya. Yang pertama itu mengumpulkan informasi. Jadi artinya benar tidak informasi masalah hal-hal ini. Yang keduanya mengidentifikasi nilai dan prinsip dilema etika yang terlihat. Misalnya kita tidak mengambil keputusan itu Pak asal dari informasi, Bu si Anu contohnya ya, si Anu tuh etikanya itu loh, ibu tidak akan pernah menerima hal itu kecuali sudah ada bukti nyata valid bahwa si anak tersebut beretika. Lalu kan dengan dilemanya itu kita kan harus benar-benar jangan sampai ngambil keputusan tapi di belakang hari tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Dan yang satu lagi ibu mempertimbangkan perspektif yang berbeda karena kan informasi itu kadang simpang siur gitu. Dari A begini, dari B begini. Ini adalah yang salah satu yang harus diambil keputusan dengan sebagai pimpinan itu yang benar-benar kembalinya ke adilkah gitu ya. Dan satu lagi ambil keputusan ketika ibu sudah semuanya diterapkan ini tidak langsung ibu ambil keputusan kalau menurut diri ibu ya. Lalu dari hasil dari A, B, C, D itu memang sudah valid, sudah bisa diinikan, baru ibu sebagai pimpinan mengambil keputusan. Itulah ya Pak ya, karena tidak semudah apa yang kita ucapkan ya, dan apa yang kita perbuat juga dalam mengambil keputusan itu harus berhati-hati biar tepat sasaran. Betul. Jadi ada Bu ya langkah-langkah sebelum memutuskan, sebagaimana dipelajari di Guru Penggerak pun seperti itu. Dan alhamdulillah kenyataan di lapangan mungkin jam terbang juga banyak Bu ya. Pada saat pengambilan keputusan tadi ada beberapa tahapan. Kira-kira Bu, pertanyaan berikutnya, pada saat prosedur sudah ada, misalkan yang ibu anggap efektif gitu ya pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu seperti apa yang efektifnya? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kembali lagi kepada kita pertama yang namanya adil, jangan sampai dihilangkan ya Pak ya. Yang namanya adil itu karena ada beberapa hal yang dianggap efektif meliputi hal-hal tersebut ya Pak ya, yang dilema etika, karena kalimat di sini tuh dilema etika itu harus digarisbawahi Pak ya. Yang pertama itu kita harus memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Nilainya sejauh mana, moral anak itu sejauh mana. Keduanya pendekatan
berbasis prinsip. Jadi kita kan manusia punya prinsip sebagai prinsip gede. Kalau misalnya prinsip ekonomi, prinsip untuk etika juga kita beda. Kita dalam mengayomi anak aja Pak. Anak itu tidak ada yang namanya anak nakal, anak istilahnya lusuh. Karena semua itu tercipta dari kita sebagai ibu asuhnya yang pendidik anak kita itu sebagai ibu asuh ya Pak ya kalimatnya. Kalau anak itu sudah diayomi, sudah dibimbing oleh kita, etikanya harus begini, sehingga kita mengalami dilema etika ini, berarti kita harus benar-benar satu mempertimbangkan konsekuensi. Sejauh lalu bagaimana solusinya gitu Pak ya. Dengan itu ketertiban pihak terkait. Dibuatlah tadi itu kembalinya ke bidang kesiswaan. Tapi kita tidak mengarah ke bidang kesiswaan aja Pak. Semua tim atau semua pendidik harus bergerak sama untuk kerjasama supaya dilema etika ini terbenahi dengan bagus gitu ya. Dan transparansi dan komunikasi. Adanya komunikasi antara si A dan si B. Di sini ada di sekolah kita ada beberapa 4 wakasek. Wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana, dan wakasek ubin. Mereka itu adalah satu tim, satu wadah. Dengan adanya dilema ini kita harus transparansi dan komunikasilah. Dengan komunikasi insya Allah kita tidak ada dusta di antara kita berkomunikasi. Lalu fleksibilitas, saudara tahu ya Pak ya. Kalau memang orang itu mau fleksibilitas, insya Allah tidak ada yang istilahnya memberikan nilai-nilai negatif terhadap orang lain. Menjalankan evaluasi dan perbaikan. Setelah semuanya itu sudah tertata, semuanya sudah ada, baru kita mengevaluasi bagaimana hasilnya. Lalu kalau di dalam evaluasi ini mungkin tidak secepat apa yang kita inginkan Pak, masih ada titik-titik yang ngerem kita, lalu kita berikan perbaikan. Dengan adanya perbaikan insya Allah kita akan ada tindak lanjut. Baik Ibu, luar biasa ya, luar biasa sekali. Sebentar Bu, kita putar dikit ini ya. Dari semua itu Bu ya, dari mulai tadi prosedur, ada kejadian dilema antara sikap anak dengan ketentuan, kemudian guru juga sama ada aturan. Ternyata ada beberapa guru atau misalkan kelompok guru yang memang menjadikan tantangan ya. Atau misalkan kegiatan-kegiatan di sini atau misalkan dilema-dilema di luar sana di masyarakat terutama terdapat tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan, gitu kan ya. Kira-kira Bu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu alami yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Jadi setelah semuanya sudah dialami apa yang tadi Pak Yasa menjelaskan itu dan kata satu ya, memang ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama meliputi pertentangan nilai, karena kita tadi sudah kembalinya ke nilai berbeda-beda ya, dilema, selalu dilema kita itu dilema etika. Dan bagaimana caranya? Kita pertama perbaiki, lalu kepentingan yang bertentangan. Ini di sini nih kepentingan yang bertentangan. Kadang-kadang kepentingan pribadi dengan kepentingan negara itu sangat bertentangan. Padahal kita tahu, kita PNS prioritaskan utamakan kepentingan negara. Sehingga itu ada dilemanya, etika itu tidak menutup kesalahan dari siswa, tapi dari diri kita sebagai pendidiknya. Lengang gitu ya. Bahwa di situ tuh ada hal-hal gitu. Lalu tekanan
eksternal biasa orang luar. Kadang kalau kita di rumah mungkin ya teman kita, gini, udah nggak usah gini aja. Itu juga yang harus kita perbaiki apa ya, kita ulas lagi, kita istilahnya bertanya pada diri kita sendiri ya, karena sangat berat untuk memperbaiki dilema etika itu ya. Lalu tanggung jawab terhadap kesejahteraan siswa ini adalah sudah kunci kita sebagai pegawai negeri yang sudah disumpah demi Allah pertama menjalankan tugas negara dan ditempatkan di mana saja itu siap kan ya? Tapi ketika itu juga kan ada hal-hal yang kurang. Ketika pertama ditempatkan di sini kita siap. Sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun kita lebih pengen pindah. Itu juga salah satunya ya dilema gitu. Lalu keterbatasan waktu. Dengan keterbatasan waktu memang kita tadi itu Pak untuk memperbaiki dilema etika itu tidak mudah. Tapi kuncinya walaupun kita keterbatasan waktu, yang jelas kita jangan putus asa. Luar biasa Bu tadi, tantangan-tantangan ternyata berat sekali ya. Terutama zaman sekarang teknologi makin tinggi gitu ya, terus informasi juga makin luas, pasti dilema moral rujukan moral yang dilakukan sangat menjadi tantangan berbiasa. Kemudian tadi ada keterbatasan waktu ya, mengenai waktu ini. Adakah jadwal tertentu Ibu misalkan menjadwalkan untuk menyelesaikan dilema ini? Adakah waktu khusus atau misalkan terjadwal gitu Bu? Sebenarnya kalau itu larinya kepada kita sebagai pendidiknya ya Pak ya. Karena ini dilema, tapi memang tetap harus ada gitu Pak. Harus bisa apa yang Anda jalankan, karena sepertinya apa sih yang Anda jalankan, lalu gimana sih caranya untuk menjalankannya gitu. Tidak ada katakan atau tidak ada jadwal yang kaku dalam penyelesaiannya. Karena kasus dilema etika ini, menyelesaikan kasus dilema ini proses yang kompleks ya. Artinya Pak, tergantung pada banyak faktor yang bervariabel dalam setiap kasus. Jadi beda-beda itu Pak ya. Mungkin dengan Pak Yasa bisa cepat, mungkin dengan Bu Saleha agak kurang. Tapi kita di sini yang terpenting adalah menjalani proses pengambilan keputusan etika dengan penuh pertimbangan, dengan penuh pertimbangan gitu ya, integritasnya dan perhatiannya terhadap kesejahteraan siswa. Kita larinya kesejahteraan siswa ya Pak ya. Bila perlu siswa itu diberikan apa ya? Kan kita sudah ada di sini sebagai kadang-kadang kita itu hari bahagia ya. Itu dengan hari bahagia itu yang sudah diciptakan di kita itu mohon ditingkatkan gitu ya Pak ya gitu. Dan perhatian terhadap kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Jadi artinya kita dalam menaungi siswa ini jangan di blok-blok ya Pak ya. Jangan blok A, blok C sehingga di sini tuntas, di sini tidak tuntas, sehingga punya pemikiran anak itu oh Pak ya saya beda ya. Kita begini, kesedihan begitu, itu jangan sampai ya. Karena oleh seorang kepala sekolah tidak selalu dapat dilakukan secara langsung Pak. Mohon maaf, bukan saya sombong ya, bukan saya apa. Karena memang adanya Wakasek itu, Wakaseklah dulu yang meneruskan, yang mencarinya begini. Mungkin dari situ baru saya sebagai pimpinan Bapak mengikuti dari belakang. Dengan pendekatan yang diambil dapat bervariasi. Misalnya Pak Yasa, begini caranya saya. Kalau mungkin guru yang satunya mah begini. Kompleksi kasus. Sehingga tingkat urgensi dan kebutuhan khususnya itu terlibat. Jangan sampai tidak terlibat ya. Jadi saat ini Pak Yasa lagi jadi guru. Dan tolong ajak mereka juga dirangkul sama-sama untuk membenahi tata kelola atau jadwal yang kita lakukan untuk dilema etika. Berarti tadi jadwal itu tidak kaku ya? Tidak kaku, fleksibel. Ketika ada permasalahan
sebisa mungkin gitu, Iya. jadi diperbaiki atau dicarikan solusi seperti itu ya. Nah pada saat ibu menemukan kendala-kendala nih Bu, ya, tentu saja pasti banyak kendala sih, karena tadi ibu cerita pandangan si A, si B itu pasti berbeda-beda. Pada saat ibu menemukan kendala, ada nggak pihak lain ya selain ibu misalkan yang dapat membantu ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Pasti ada Pak. Karena apa? Dengan komunikasi. Pertama kita komunikasi, koordinasi dengan pihak terkait seperti tim kepemimpinan. Tim kepemimpinan itu siapa? Di sini di sekolah tentunya saya sebagai pimpinan dengan para wakasek dan kaprodi. Itu adalah tim ya, tim kita. Dan pengawas sekolah, kita punya binaan. Siapa binaan saya? Pengawas sekolah yang selalu mendampingi kita dalam pendampingan pembelajaran selama beliau juga sebagai pembina kita. Dan bahkan dinas pun, dinas pendidikan, karena kita tidak jauh dengan dinas pendidikan, karena ada apa-apa pun tetap kita naungannya adalah dinas pendidikan. Terbentuknya kepemimpinan tim di sekolah, terbentuknya dengan pengawasan sebagai pembina sekolah, terbentuknya dengan dindik itu sebagai orang tua kita, pemimpin utama kita. Ya, ada Bu ya, Ada. tentu saja seperti itu ya. Kemudian Bu, dari keseluruhan tadi percakapan ya, mulai dari bahkan masyarakat sekitar, dari ibu melakukan prosedur-prosedur, kemudian ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, bahkan tadi ada langkah efektif untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan prinsip keadilan tadi ya, transparansi keadilan seperti itu. Nah dari pembicaraan kita tuh ya, kira-kira yang dapat ibu petik nih dari kasus-kasus dilema etika, di mana ibu memutuskan dengan adil, kira-kira pembelajaran apa sih yang didapatkan dari kasus-kasus ini? Baiklah Pak Yasa, pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah bagian penting dari perkembangan kepala sekolah sebagai pimpinan yang beretika. Berarti Ibu beretika dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu yang harus melekat di hati seorang pimpinan. Melalui pengalaman ini dapat terus memperkuat kualitas kepemimpinan dalam mendukung kesejahteraan siswa dan keberhasilan sekolah secara keseluruhan. Itu yang Ibu harapkan. Baik Ibu, dari awal sampai akhir sudah jelas banget Bu ya. Intinya tadi saya lihat kalau diambil poinnya, yang pertama pada saat menemukan kasus dilema etika, Ibu melakukan prosedur-prosedur, bahkan tadi mengedepankan keadilan dan transparansi seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat ada dilema terutama di sekolah, Ibu patokannya mengutamakan siswa seperti itu ya, sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid seperti itu. Itu luar biasa sekali Bu. Dan yang terakhir tadi mengenai adanya komunikasi dengan pihak-pihak terkait ketika Ibu menghadapi masalah atau tantangan dalam membuat keputusan, itu pun sangat baik sekali Bu seperti itu. Sehingga dari keseluruhan Ibu luar biasa seperti itu, luar biasa. Mudah-mudahan dengan berbagai macam dilema etika, terus ada rujukan moral, sekolah kita terutama lebih baik lagi Bu, seperti lebih baik lagi, terutama tadi di etika dan moralnya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya konfirmasi ke Ibu, dan terima kasih praktik baiknya, pengalamannya mudah-mudahan bisa saya tiru ya, karena guru penggerak diajarkan sebagai pemimpin pembelajaran minimal di dalam kelas. Terima
kegiatan ini? Kata-kata terakhir dari Ibu pesan Ibu, mohon semuanya selama pendidikan sebagai guru penggerak, ikuti semuanya dan laksanakan. Jangan sampai hanya karena tugas saya sebagai guru penggerak, namun setelah menerima sertifikat guru penggerak, apa ya guru penggerak itu? Ibu minta semuanya diterapkan, dipraktekkan bersama-sama dengan tugas Payasa di SMK Negeri Istana. Karena harapan Ibu dengan adanya Payasa jadi guru penggerak ini adalah suatu kebanggaan Ibu dan berharap Ibu sekolah ini akan lebih maju lagi. Iya, baik Ibu, terima kasih atas perjalanannya. Insya Allah Ibu sebagai calon guru penggerak, Insya Allah kita akan diseminasi membangun praktik baik dengan teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan dengan dorongan dari kepala sekolah, dukungan teman-teman, kita sinergi untuk memajukan sekolah. Membangun praktik baik dengan teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan dengan dorongan dari kepala sekolah, dukungan teman-teman, kita sinergi untuk memajukan sekolah. Mungkin itu saja. Demikian yang perlu kami konfirmasi dalam wawancara mengenai pengambilan keputusan, dilema etika dan rujukan moral seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka bersama batin dalam rangka yang menunaikan tugas dari calon guru penggerak, yaitu saya Yasa Sanusi dari SMKN Seputar Nara CGP Angkatan 8 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Alhamdulillah saya di sini mengkonfirmasi saja tentang pengalaman praktik keputusan dari kepala sekolah. Yang alhamdulillah saya ditemani oleh Bapak Supadio Raharjo Esmat dari kepala sekolah SMP 1 Tanara Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak. Begini Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kemarin kita komunikasi, ya sempat juga tanda-tanda bisa enggak ya gitu, alhamdulillah bisa membantu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Maksud tujuan saya ke sini Pak, jadi mendapatkan wacana tentang praktik pengambilan keputusan, terutama pada saat pemimpin pembelajaran menghadapi dilema etika, atau misalkan ada sekarang lebih tren lagi mengenai rujukan itu moral seperti itu banyak lah terjadi banyak moral seperti itu. Jadi dengan kasus-kasus ini saya pribadi jadi minta oleh BGP mudah-mudahan berkenan Pak seperti itu. Sebelum ke kita diskusi Pak, ini saya yang paling baik lah dari Bapak untuk saya gitu. Seperti itu ada beberapa mungkin ini pengalaman mungkin Pak, pengalaman tentang dilema etika atau misalkan pernah ada rujukan itu sesuatu lah seperti itu di tingkat pemimpinan seperti itu. Tentu saja pada saat itu pemimpin harus bisa memutuskan. Mungkin bisa Bapak menceritakan ada pengalaman masalah-masalah yang tadi dilema etika, terus kasus rujukan moral itu Pak, apakah pernah itu biasanya pertama ketika kita menghadapi kenaikan kelas. Padahal siswa itu kan tidak sesuai dengan kriteria kan kita harus mengedepankan itu kan, karena itu baik buruknya bagaimana, mudorotnya ini manfaatnya bagaimana kan gitu. Sehingga itu diperlukan keputusan yang tepat walaupun kita
dalam hati nurani masih kurang pas, tapi untuk mengedepankan ke yang lainnya maka ya kita ambil musyawarah. Iya gitu. Iya. Iya. Berarti kasusnya tentang pada saat kenaikan ya Pak ya? Iya. 17. Iya. Oke Pak. Pada saat Bapak menemukan kasus ini gitu ya, Iya. kan tiap tahun setahun sekali lah, Iya, iya. setahun sekali. Kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi dalamnya supaya Bapak dilema etika ini verifikasi? Nah, biasanya kalau masalah dilema etika itu saya tidak mengidentifikasi secara khusus gitu. Jadi ya rentan aja. Kita akan mempelajari kasus tersebut dan nanti kita simpulkan. Dari kesimpulan itu kita akan gunakan sebagai acuan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, gitu. Berarti tidak ada identifikasi khusus Pak ya? Enggak ada gitu. Tidak dipilah-pilah gitu ini. Mungkin ada alasan tertentu Pak tidak mengidentifikasi itu, karena apa, dengan wawancara dengan lain, oh kasus begini gitu. Nah, Ada kriteria apa tuh? karena kita kan menghadapkan dari beberapa kasus gitu kan. Tapi kalau misalnya kasusnya perlu penyelesaian yang cepat kan kita nggak perlu ini langsung gitu. Iya, gitu. Jadi karena keputusan harus cepat dan Iya, cepat, iya. sehingga identifikasi itu tidak terlalu ya. Iya, seperti nggak itu. terlalu. Nah ini Pak, pada saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama ada kasus di mana kepentingannya sama-sama baik, misalnya, atau sama-sama apa namanya tidak melanggar aturan, Iya. atau misalkan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Iya. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak? Kalau saya itu kita jalannya dengan musyawarah. Oh, Iya, musyawarah. dengan musyawarah. Iya, iya. Kita panggil stakeholder Mhm. yang terkait gitu kan. Mhm. Kalau dalam kenaikan kelas kan berarti kan Hmm. semua guru, Mhm. wali kelas, nanti dikonfirmasi ke orang tuanya. Iya. Nah, gitu. Betul. Nah, itu sehingga nanti kita akan menerapkan masalah yang serupa itu kepada masalah yang mendesak. Sehingga apa? Perlu secara cepat kita mengambil keputusan. Jadi dengan musyawarah itu. Ya. Tadi kan masalah kenaikan kelas Pak ya. Iya. Kan setiap tahun Iya. pasti Iya. dilema seperti itu Pak ya. Iya, Dilema. iya. Dan saya yakin itu selalu dihadapi oleh Iya. guru pas sekolah terutama Iya. saat memutuskan. Iya. Tentu saja pada saat kedepannya nih ke depan, apakah ada prosedur atau langkah-langkah seperti apa gitu yang dilakukan supaya mendapatkan keputusan gitu ya tepat gitu, ada nggak langkah-langkah khusus? Kalau langkah-langkah mah tidak gitu. Kita kan kalau ada masalah, nah kita kan memanggil pihak yang berkepentingan. Iya. Kita melakukan musyawarah itu. Nah nanti akan ada titik temu, Iya. ada titik temu sehingga kita akan memutuskan suatu masalah tersebut. Gitu. Ya. Jadi tidak perlu ada langkah khusus itu. Semisal Iya. ini dilema ini terulang lagi Pak, Iya. terulang, supaya tidak terulang gitu. Dan mungkin dari Bapak ada Iya. clue atau misalkan ada kata kunci atau cara untuk mengatasi tersebut. Kalau misalkan tadi di sini ada prosedur ya, Iya. atau langkah-langkah supaya Iya. kedepannya bisa tertangani seperti Nah. itu. Ada. Nah, setelah kita ada masalah tersebut kan, nah nanti kita sosialisasikan Iya. dari masalah tersebut kita sosialisasikan sehingga apa? Dengan harapan nanti tidak akan terulang lagi masalah tersebut. Gitu. Dengan sosialisasi dari itu mungkin cukup. Oke, sosialisasi Pak ya seperti itu ya. Ya. Nah, pada saat Bapak menentukan sosialisasi Pak di sini, Iya. hal apa saja sih Pak selama ini yang Bapak anggap efektif Pak, selain sosialisasi ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Iya. seperti tadi itu, karena dia memutuskan satu ya
kita Iya, ini, iya. tetapi kan Iya. ada bertentangan untuk kepastian juga, Iya, gitu kan. iya. Kira-kira Pak, ada nggak langkah yang efektif gitu ya, supaya itu tidak? Langkah yang efektif yang pertama kan kita mencari fakta. Oh iya. Faktanya itu valid atau enggak, gitu. Iya. Jangan asal sekedar nanti kata si A, kata si B, ya gitu. Nah, dengan fakta yang valid, kemudian kita mendengarkan pendapat orang lain yang kompeten. Nah, nanti dengan pendapat yang kompeten itu, maka kita akan mengambil keputusan. Nah, dengan mengambil keputusan itu dengan suasana yang tenang dan ya santai lah, sehingga kita keputusan itu akan ya berkualitas. Iya. Tadi udah ada ya langkah-langkah Iya. atau hal-hal yang lebih efektif. Iya. Mungkin Pak, pada saat Bapak menemukan dilema tersebut, mungkin nanti ada, Iya. pasti ada tantangan Iya. seperti itu ya. Iya. Kira-kira Pak, selama ini yang merupakan tantangan terbesar Iya. pada saat masa dilema tersebut? Itu biasa itu Pak, di dalam organisasi, di dalam institusi itu tantangan dan hambatan itu pasti ada. Itu. Nah, tantangannya itu ketika kita menghadapi guru yang lebih tua. Iya. Kita kan ada nggak serba enaknya kan gitu kalau kita ini guru yang gitu yang lebih tua mau begini ya udah tua itu ya itu ininya. Nah, kita perlu waktu untuk beradaptasi, Iya. untuk mengenal kepribadian, untuk mengenal karakternya, sehingga kita Iya. bisa merangkul gitu, sehingga akan menjadi suatu kekuatan. Berarti itu tantangan, bukan Iya. tantangan namanya, bukan hambatan, tantangan berarti ya. Iya. Tantangan untuk lebih baik Iya. gitu ya. Iya. Tapi saya kira di situ juga dilematis Pak. Pada saat ada yang senyum, Iya. ya, Iya. itu juga dilematis juga seperti itu yang pertama. Tapi dengan kata-kata Bapak tadi ya perlu waktu ya, Iya. untuk bisa terjawab. Seperti Iya. itu. Dengan adaptasi gitu kan bisa menampilkan suasana kan akan Saya Iya. seperti itu. Ini Pak, pada saat ya di sekolah terdapat banyak misalkan Iya. banyak dilematika atau misalkan orang lagi tadi ada Iya. rujukan Iya. moral ya seperti Iya. itu. Kira-kira Pak nih, ada nggak jadwal atau misalkan kata kalahnya gitu ya untuk mengatasi atau untuk penyelesaian tersebut? Kalau banyak misalkan. Ya, misalnya ada masalah gitu ya, kita lihat masalahnya. Kalau masalahnya penting dan harus segera keputusan, maka hari itu juga, waktu itu juga kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Iya. Tetapi kalau masalahnya masih bisa agak ditunda gitu ya, kita adakan musyawarah sehingga nanti dari pendapat-pendapat yang lain gitu kan, sehingga akan keluarlah keputusan yang adil dan berkualitas gitu. Iya. Dengan kata lain, pada saat ada kasus yang Iya. ternyata Iya. tidak perlu penanganan khusus Iya, misalnya, iya. ada penjadwalan tertentu Iya, banyak. iya. Kalau yang urgent misalkan, langsung diputuskan sekaligus nggak ada penjadwalan jadi gitu. Iya, gitu. Iya. Misalkan nih Pak, pada saat Bapak menghadapi permasalahan atau berat ya, sangat berat, Iya. ada nggak pihak yang bisa memberikan dari Bapak? Ada ya, beberapa guru di sini kan membantu lah gitu untuk menyelesaikan masalah urun pendapat lah gitu, sumbangsih pendapat gitu, sehingga kita juga menerima bahwa masuk akal, masuk logika gitu. Sehingga kita mengambil keputusan dari situ, dari yang dianggap kita tuh berkompeten lah. Bagi guru yang berkompeten ya. Iya. Guru yang berkompeten. Iya. Mungkin dari pihak lain Pak, Atau bisa membantu Bapak untuk mengatasi. ya kalau misalnya masalah itu nanti kita yang stakeholder yang terkait, misalnya komite, Iya. itu komite atau orang tua, atau mungkin perangkat desa atau setempat itu yang bisa kita undang untuk mencarikan
Baik Pak, dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, memang pada saat ini ya pada saat kita memutuskan masalah memang ada beberapa prinsip juga tadi ya, ada prinsip misalnya keadilan melawan apa namanya kasihan seperti empati seperti itu, banyak yang masuk itu. Bahkan lebih parah lagi ada rujukan moral pada saat di sekolah dan pada saat ada pembuatan laporan itu ada pasti ada seperti itu. Dari kesemua ini, dari semua tadi Pak, mulai Bapak menjelaskan tentang ada dilema kelas sampai mungkin ada permasalahan yang lain. Kira-kira Pak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik gitu ya dari apa namanya dari obrolan kita ini? Dari beberapa masalah itu kita dalam mengambil keputusan itu perlu dengan musyawarah. Apakah itu masalah kecil dalam lingkup yang kecil sederhana maupun lingkup yang luas. Karena dengan musyawarah itu maka kualitas pengambilan keputusan itu akan lebih baik dan tepat. Iya, gitu. Kemudian terakhir Pak, mungkin sebagai pemimpin pembelajar Pak Sekolah di sini ada hal yang perlu disampaikan mengenai pengambilan keputusan Pak, terutama bagi saya yang baru baru ini, karena kalau yang baru ini kan ini aturan begini harus begini gitu. Terus memang jam terbangnya belum mumpuni seperti itu. Kira-kira ujangan apa sih? Apa masukan-masukan buat guru-guru di bawah? Jadi pengambilan keputusan itu usahakan jangan menabrak aturan-aturan dan jangan menyakiti yang lainnya, perasaan itu. Sehingga kita diskusikan, kita musyawarahkan sehingga nanti akan terjadi win solution gitu gitu. Jadi sekiranya itu bisa dimaklumi apa salahnya gitu tapi jangan sampai menabrak aturan yang sangat kecil gitu. Terutama di hukum Pak ya. Betul Pak, ada di 9 langkah keputusan itu kalau misalkan sudah ke step melanggar aturan, ya udah nggak bisa ada keputusan dari situ, stop aja. Berarti mudahin gitu seperti itu. Kalau misalkan di sana, cuma kalau tidak ada nanti ada namanya etika ya. Etikanya. Nah, kalau etika seperti itu kan kita ada memaklumi seperti itu. Bapak katakan tadi seperti itu. Satu lagi deh Pak. Ini Mas sharing sama Bapak di luar konteks ini Pak. Mengenai ini kita di SMP, SMA. Kita kan ada dilema juga Pak. Dilema terutama dari aturan pemerintah pada saat menerima mahasiswa SMP itu ada kriteria kriteria A, B, C misalnya. Kemudian kita sebagai panitia waktu itu menerapkan mungkin Bapak bisa analogikan dari SD ke SMP mungkinnya. Tadinya kan SMP pengen berkualitas nih, tapi input dari SD-nya seperti itu. Nah sekarang saya juga pengen SMP bagus misalnya, tapi dari SMP-nya misalkan seperti itu, sama seperti itu. Nah kira-kira Pak, langkah apa sih yang harus dilakukan pas sekolah? Karena mungkin ya pas sekolah ini jabatannya udah jabatan politis seperti gitu ya. Kalau misalkan tidak taat dari atas, walaupun dari hati nggak begitu Pak. Ini sering terjadi nih. Kira-kira pengalaman Bapak ini dilema seperti itu. Pertama, kan dalam penerimaan PPDB itu kan dibentuk panitia. Dari panitia itu kan kita cari tahu sekolah-sekolah pendukung. Nanti kan ada data kan itu sekolah-sekolah pendukung itu. Berapa tuh input yang mau masuk ke SSKB itu. Nah, daya tampung kita berapa? Nah, kalau kita udah memperkirakan ini lebih
ya kita usahakan menambah kuota, menambah kuota gitu. Iya, iya. Nah, itu yang pertama menambah kuota. Yang kedua, ketika ruangan atau fasilitas tidak mencukupi, kita lihat di dapur ini apakah masih bisa itu masuk Ring itu ya? ringnya gitu loh. Iya, iya. Memang untuk di standar nasional untuk SMA itu berapa? Untuk SMA itu 32 atau 36 ya. Nah, kan pasti masih ada toleransinya itu kan. Iya. Nah, itu bisa disisihkan itu. Karena apa? Ya kita tidak menutup mata gitu. Nanti kalau misalnya anak mau sekolah di situ tidak diterima, daripada dia putus sekolah, kan berarti kan kita juga dalam tanda kutip ya berdosa. Iya. Nah gitu. Untuk melanjutkan Betul, Pak. Jadi kasus ini, dilema ini Iya. dari tahun ke tahun ada, Pak. Iya. Ini real nyata di wilayah kita gitu. Iya. Dari sisi SMP seperti Bapak katakan tadi, tambah kuota dan sebagainya memang itu salah satu solusi sebenarnya. Kemudian dilema juga buat kita di SMK misalkan lulusannya, Pak. Lulusan kan banyak yang ngelakuin. Kita juga kewalahan, Pak, pada saat dihadapi seperti itu. Jadi kalau kita mau menciptakan tenaga kerja yang baik, di inputnya ini memang harus ekstra, tapi dilema juga pada saat berbenturan contoh hak asasi manusia. Contoh misalkan ada tinggi badan, di industri kan tinggi badan harus tahu sebentar datang misalkan di bawah itu, kita tetapkan tuh ketentuan dengan protes juga karena hak asasi manusia. Nah, kira-kira Bapak menyikapi hal ini gimana dari sisi SMP gimana? Nah, Kalau di SMK kan seperti itu, Pak. ya Iya. kalau di SMP ya memang ini untuk ke dunia kerja ya. Ya, Nah, kalau SMK misalkan. Kalau dunia kerja itu kan udah kewenangan dari perusahaan masing-masing ya. Betul. Masing-masing. Ya akan tetapi pihak SMK itu kan mempunyai kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Iya. Nah, mungkin bisa kan untuk menegosiasi tentang persyaratan itu gitu. Kan yang diperlukan itu kan adalah keahliannya, keterampilannya gitu. Kalau tingginya misalnya tinggi badan tinggi tapi nggak punya kompetensi atau gimana gitu. Iya. Nah itu yang penting itu. Betul. Gitu. Ya, itu dilema dari kita juga, Pak. Kita kemarin alhamdulillah ya di sisi lain kita juga nggak saklek, Pak. Iya. Nggak saklek. Siapa tahu anak ini katakan Bapak kemarin Iya. tuh, Iya. siapa tahu besok lusa dia sukses, Iya. walaupun hari ininya begitu gitu Iya, ya. iya. Dan berpikiran begitu sehingga Iya. di SMK ini ya tadi kita mengarahkan ke orang tua silahkan boleh di sini, tapi ya tadi resikonya kita Iya. jelas itu resikonya begini Iya. gitu ya. Iya. Terutama kalau ke bekerja gitu. Kan ada saat-saat tertentu. Iya. Iya. Ya matching, Pak, dengan kemauan kita di SMK. Iya. Dan kedepannya kan SMP terdekat. Iya. Kalau di SMA itu kan ada zonasi ya. Iya. Kalau SMA nggak ada, tapi kemarin kita buatkan zonasi juga. Karena dengan pihak sini SMA Iya. Iya. oke lah kita lanjutkan tentang masa depan anak-anak itu. Kita juga akan menutupi Iya. yang penting kita sama-sama kerjasama. Dari SMP-nya kita menciptakan lulusan SMP juga sesuai dengan standar SMK gitu. Di SMK pun sama, pada saat kita menjadi anak kita pilih-pilih ada yang kuliah Iya. seperti itu ya. Iya. Akhirnya matching, Pak. Harapan saya itu dari SD, SMP, SMK atau SMA itu Iya. matching, Pak. Makanya dengan program guru penggerak berbagai macam tingkatan itu Iya. matching, Pak. Oh, si A di SD itu nggak bisa baca, ternyata Iya. yang bisa baca itu sampai SMA juga ada nih nggak bisa baca seperti itu, Pak. Iya. Itu kan suatu nilai juga, Pak, seperti Iya. itu. Akhirnya berbagai macam kasus kita contoh gitu. Oh, ini contoh ini bagaimana cara solusinya. Di tiap tingkatan beda-beda, Pak. Termasuk saya dapat info dari Bapak hari ini ternyata di tiap stakeholder atau di kepala sekolah berbeda-beda. Saya wawancara dengan kepala sekolah A, oh ternyata dia mengedepankan ini,
Iya. Saya dengan bapak di sini, musyawarah mufakat itu kan, Iya. seperti itu. Dengan lain juga, harusnya begini, transparansi dan integritas, yang ada lagi seperti itu, Iya. macam-macam. Iya. Alhamdulillah Pak, dapat ilmu baru bagi saya, Iya. gitu ya, dengan pengalaman bapak, ya seperti pemimpin sekolah, khususnya di pembelajaran, Iya. sama aja gitu ya, karena Iya. tugas utamanya mah guru seperti Iya. itu. Iya. Itu mungkin Pak. Ah. Terima kasih banyak Bapak. Iya. Dengannya mudah-mudahan silaturahim terus berjalan Pak. Amin. Mohon maaf Iya. juga tadi saya melenceng nih ke SMA karena ada tuntutan untuk menemukan Iya. kasus baru gitu Iya, dari iya. Bapak tentang ini. Iya, iya. Itu. Mudah-mudahan Iya. dari pandangan Bapak, dari Iya. pandangan teman-teman Iya. CGP juga nanti Iya. kan digodok nih, Iya. gini ternyata bisa menjadikan bahan acuan perbaikan pendidikan Pak. Iya. Tujuannya begitu, terutama Iya. di Tanara ini. Kalau Tanara saya lihat kayaknya belum ini sih, di SMP belum terdekat ini ya Pak ya. Saya lihat baru Iya. kemarin dari SMA Kontang, tapi dia ke SD, Belum. belum ke kita ke sini. Iya, iya, iya. Ke SD seperti itu. Ya, mudah-mudahan pendidikannya SD nanti ke SMP nyambung Pak, ke SMP nyambung. Insya Allah kita juga di sini di Tanara dan Bapak saya, teman saya juga jadi mengajar praktis sekarang. Oh, mengajar praktek. Praktis sekarang. Iya. Jadi kan ya kalau misalkan isu wilayah Tanara nih, kita Iya. ada, ayo kita ini kan dulu kan ada tempat di depan kecamatan kayak Iya. ada tempat. Ayo kita ke sana ya dengan senang hati. Tujuannya tadi kita bermanfaat bagi sesama. Jadi saya Iya. Iya. konsultasi ke Bapak dengan saya dengan Bapak, Bapak tuh dari SMP, kemarin di SMA begini, gitu ya. Ada macam-macam lah seperti itu. Akhirnya sebagai guru penggerak bisa tuh mengatakan begini cara bergerak selain diklat. Iya. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Mohon maaf kalau tadi Pak. Iya. Terus jatuh lahir terus Pak. Iya. Insya Allah nanti suatu waktu saya. Iya. Terima Iya. kasih Pak. Ya, apa yang saya bisa bantu akan saya bantu. Oke. Ya. Baik, demikian sesi wawancara dalam demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Yansa Sanusi dan ditemani oleh Bapak Supradio ya dari SMP Negeri 1 Tanara. Yang mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berlanjut ke depannya untuk memperbaiki dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak.